kembali lagi ya bersama saya Ida Agustin ya di Coding Watch. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur HTML dan apa itu HTML ya. Jadi HTML itu merupakan suatu hyper text markup language. Jadi bukan merupakan suatu bahasa pemrograman. HTML itu hanya suatu bahasa markup sehingga bisa menampilkan elemen di web browser ya. Nah, sekarang bagaimana kita cara menuliskan file HTML di dalam suatu codingan ya. Jadi pertama kali saya akan membuka CMD dulu ya. Nah, CMD atau command prompt di sini saya akan membuat folder. Nanti di dalam foldernya itu terdapat file HTML ya. Nah, caranya di sini saya akan membuat foldernya itu di dalam folder dokumen. Jadi saya akan membuka folder dokumen dulu dengan mengetikkan komen ini ya. CD itu artinya membuka ya. Membuka dokumen itu berarti posisi foldernya. Di sini saya akan membuka folder dokumennya ya. Kemudian saya enter, nah seperti ini. Nah kemudian saya akan membuat folder yang dinamakan dengan Coding Watch HTML misalkan ya. Untuk membuat folder itu kita gunakan command makdir ya. Disingkatnya makdir itu make direction. Make directory ya. Membuat folder gitu ya. Misalkan namanya itu Coding Watch HTML seperti ini, kemudian klik enter. Nah, nanti otomatis di folder dokumen saya di laptop saya itu akan sudah dibuatkan folder yang dinamakan dengan Coding Watch HTML. Bisa kita cek ya, kalau nggak percaya kita cek aja, kita buka di itunya, kemudian saya cek di dokumen. Nah di sini sudah nampak ini ya, Coding Watch Coding Watch HTML seperti itu ya. Nah di sini apa tuh namanya, terus kita bisa membuka folder yang sudah kita buat tadi. Caranya tinggal CD, terus kemudian kita ketikkan nama foldernya tadi yang barusan kita buat, Coding Watch HTML, kemudian kita enter. Nah di sini tuh berarti kalau kita sudah mengetik seperti ini, itu artinya posisi kita tuh sekarang sudah masuk pada folder Coding Watch HTML ini ya. Kemudian kita buka untuk Visual Studio Code-nya, cukup kita mengetikkan CODE ya, CODE, kemudian spasi tanda titik, kemudian enter. Nanti otomatis Visual Studio Code-nya tuh akan membuka secara otomatis. Nah seperti ini. Nah ini ya. Oke, bisa tutup dulu. Oke. Nah di sini sudah kita masukkan di sini di folder tadi ya, ini ya, Coding Watch Coding Watch HTML. Ini namanya sudah ada nih, Coding Watch HTML. Nah di sini tuh ini lembar welcome, lembar kerja selamat datangnya ya. Kita bisa silang dulu, dihilangkan. Kemudian baru kita bikin file index HTML-nya. Caranya kita klik ini ya. Ini kan ada new file, new folder. Jadi kalau new file itu untuk membuat file baru, kalau new folder itu untuk membuat folder baru, seperti itu ya. Nah ini tinggal diklik aja new file. Kemudian saya akan membuat file baru yang bernama dengan index HTML ya. Kita ketikkan index.html seperti ini. Nah di sini sudah dibuatkan oleh Visual Studio Code-nya untuk halaman index HTML-nya. Kemudian saya akan membuat bagaimana struktur HTML-nya ya. Caranya tinggal ini. Nah, ini otomatis akan membuatkan struktur HTML-nya. Nah, di sini kan pertama kali diawali dengan tag HTML, kemudian diakhiri dengan tag HTML juga ya, di slash HTML. Kemudian di sini ada language-nya, kemudian ada meta set-nya, meta name viewport-nya, kemudian title ya. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Jadi dari ini elemen doctype HTML hingga elemen slash HTML itu disebut dengan elemen HTML ya.
Nah, kemudian di dalam elemen HTML tuh banyak ya, di sini ada head ya, ada head, kemudian ada body. Head itu berarti kan bahasa Indonesianya kepala ya. Di dalam head itu macam-macam dia ada meta charset, meta name, title, dan juga di sini ya saya kasih tahu di sini tuh di sini itu digunakan untuk meletakkan biasanya tuh link-link ya, link untuk font ya, itu bisa ya untuk font, kemudian link JavaScript, kemudian CSS ya, untuk CSS-nya. Nah, itu biasanya diletakkan di sini di dalam head ya, biasanya itu diletakkan di atas title. Oke. Nah, kalau mau menuliskan komen, jadi ini yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini itu merupakan suatu komen. Komen itu maksudnya di dalam dunia pemrograman itu dia tidak akan dieksekusi oleh web browsernya ya. Jadi dia tertulis seperti ini, misalkan kayak gini ya, meletakkan link-link untuk font JavaScript CS itu dia tidak akan ditampilkan di sisi klien. Cuma itu dia hanya komen aja ya. Untuk penulisannya, untuk penulisannya sendiri itu beda-beda. Kalau pada nanti pada file JavaScript ya, kalau misalkan pada file JavaScript itu komennya itu diawali dengan tanda seperti ini ya, /2. Kalau enggak itu untuk single line. Kalau misalkan untuk multi line itu dia bisa pakai gini ya, ini kemudian ini komennya apa, kemudian asterisk lagi baru slash seperti itu. Itu untuk di file JavaScript itu nanti ya, karena ini materinya masih HTML. Jadi untuk penulisan komennya tuh menggunakan ini ya, caranya menggunakan tanda ini tadi ya, gini, kemudian petik, kemudian gini ya. Nah, kemudian diisikan ini komennya apa, tinggal seperti itu diisi ya. Oke, semoga kalian paham. Jadi di sini saya ulangi lagi ya. Pada bagian di atas title ini kita bisa menyisipkan ya link-link untuk font JavaScript. Kalau enggak juga bisa untuk menyisipkan itu jQuery ya. Tapi jQuery dalam bentuk CDN itu biasanya dia di bagian ini seperti itu. Nah, oke. Kemudian ini di sini kan linknya ada JavaScript. Jadi JavaScript ya, yang namanya JavaScript itu posisinya untuk meletakkan linknya tuh bisa di dalam head ini ya, bisa di dalam head atau di dalam body. Nah, jadi JavaScript bisa diletakkan di dalam head, kalau nggak di dalam body. Kalau misalkan di dalam body itu penulisannya gini ya, script. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini tinggal kita tuliskan. Nah, di sini kita tuliskan di dalam elemen script ini kita tuliskan file JavaScript-nya ya. Nah, kita Nah, ini JavaScript tandanya tadi ya /2, beda kan ya. Ini kita tuliskan file JavaScript-nya di sini. Nah, kalau penulisan JavaScript di sini itu berarti bukan eksternal ya, dia di dalam ini. Tapi biasanya kalau misalkan kita mau membuat suatu aplikasi yang lebih besar gitu, lebih baik saya sarankan ini scriptnya dipisah ya, tapi jangan dalam bentuk internal seperti ini. Jadi kita buatkan sendiri file baru di sini ya, kita klik new file, nanti kita bikin file JavaScript-nya. Kalau di sini tuh untuk yang aplikasi kecil-kecil doang ya, tapi tetap saya sarankan baik itu aplikasinya kecil atau gede, itu mendingan file JavaScript-nya tuh dipisah aja di eksternal, karena nanti biar pembacaannya tuh enak. Kalau misalkan kode kita dibaca orang lain tuh biar jelas gitu loh ya. Nah, di sini gimana sih caranya kalau misalkan mau menuliskan JavaScript di sini tapi di eksternal gitu ya. Nah, caranya ini dihapus saja. Di sini saya di sini ya kita kasih, nah ini dikembalikan dulu aja. Kemudian kita kasih search-nya ya. Di sini search-nya
kita misalkan bikin di sini index.js seperti itu ya. Nah, terus kita bikin di sini tambah lagi file index.js. Nah, di sini tuh berarti pembaca nanti kita bikin file index.js-nya tuh di eksternal pada file index.js ini ya. Nah, di sini kayak gitu. Jadi ini lihatnya orang lain lihat kode kita lebih enak lihatnya kayak gitu ya. Oke. Nanti ini index.js itu nanti dulu aja ya. Kali ini saya akan bahas mengenai struktur HTML dasar dulu ya, struktur HTML itu seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke ini ya. Ada ini metaname viewport. Jadi metaname viewport content initial scale itu biasanya di bagian ini ya. Ini tuh digunakan untuk supaya web design kita tuh sifatnya tuh responsif ya. Arti dari kata responsif itu supaya webnya kita itu kalau ditampilkan di browser mobile atau browser handphone kita itu tuh menyesuaikan ya. Kadang-kadang kan ada juga tuh kita buka web tapi setelah ditampilkan di kita buka di web browsernya HP kita tuh jadi jelek gitu lah. Mungkin itu belum disetting untuk media query-nya tuh maksudnya itu untuk desain responsif dari desain webnya itu sendiri ya. Nah, kemudian di sini ada elemen title. Elemen title itu judul ya. Title itu kan artinya itu kan judul. Nah, di sini bisa kita ganti kata dokumen ini ya dengan judulnya. Nah, misalnya kita mau membuat judul misalnya kita mau membuat judul aplikasi, misalkan aplikasi jam ya, misalnya kita tulis saja WhatsApp kayak gitu. Nah, nanti di barnya itu bar browsernya itu akan menampilkan nama itunya WhatsApp-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita coba tadi kita jalankan ya di sini. Nah, di sini tinggal diklik aja nama indeks HTML-nya. Kita coba buka di browser ya. Bentar. Nah, di sini kan kelihatan nih ya. Nah, nih WhatsApp ya. Nah, di sini kan kamu bisa lihat di sini kan ada file alamat browsernya. Di sini saya belum menggunakan server lokal ya. Server lokal tuh bisa kita pakai SAM, kalau enggak live server gitu ya, dari webcam gitu bisa. Tapi saya di sini langsung tadi untuk mengujinya tuh tinggal ngeklik ini file HTML-nya, makanya di sini alamat barnya itu di alamat folder yang saya bikin ya gitu ya. Jadi bisa juga sih di SAM. Jadi tinggal kalian buka nih, saya punya SAM juga di SAM. Tapi kalau di SAM itu harus kita pindah ke folder htdocs dulu ya. Nah, tinggal untuk di htdocs tinggal di on-kan aja Apache sama MySQL. Kalau misalkan MySQL berarti ada hubungan sama database seperti itu ya. Karena ini kan cuma dasar aja, jadi saya nggak usah pakai live server dulu aja. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke elemen body ya. Ya, jadi elemen body di sini ya, body dari ini semua itu untuk kontennya ya. Jadi ini tuh ini tuh untuk konten ya, untuk bagian konten itu kita tuliskan di sini untuk kontennya. Nah, kontennya tuh ya macam-macam. Ingin kalian mau bikin elemen, misalkan elemen navbar, elemen section ya, footer ya. Jadi kalau footer section tuh dia termasuk ke dalam elemen semantik ya. Nah, dari sini tuh nanti akan bisa ditampilkan ke ini browsernya tuh apa aja gitu. Misalkan di sini saya mau ngetikkan judul ya. Nah, ini pas saya pakai heading ya. Nah, heading tuh
untuk judulnya biasanya. Misalkan saya ketik halo, saya belajar HTML. Nah, kemudian kita save tinggal di kontrol kemudian S ya. Nah, otomatis tuh kita nge-save. Nah, kemudian kita coba refresh di browsernya. Nah, otomatis akan muncul ini ya. Lalu saya belajar HTML. Nah, nanti tinggal kita pengennya apa, kita pengen mengisi konten website kita itu apa aja, seperti itu ya. Oh ya, di sini kan tadi kan blog ini di dalam head ya. Di dalam head ini itu JavaScript kan ada. Kemudian di dalam body itu JavaScript juga ada. Terus bedanya apa sih? Oh ya, saya belum jelasin ya. Kalau JavaScript pada head sama JavaScript pada body itu bedanya, kalau di dalam body itu nanti akan ditampilkan di web browsernya. Tapi kalau ini tuh dia kayak di belakang layar gitu ya. Yang di head JavaScript, file JavaScript yang di elemen head itu ditampilkannya di belakang layar. Tapi kalau JavaScript yang di dalam body ya, di dalam body ini itu akan ditampilkannya itu di sisi klien atau di browsernya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi struktur HTML dan penjelasan apa itu HTML. Nanti di video yang berikutnya bisa saya jelaskan untuk apa materi HTML-nya. Oke, sampai jumpa di video Coding Watch yang lainnya. Sampai jumpa.